Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asmidah dari kelas 2E Pendidikan Agama Islam. Berikut merupakan tugas UTS Islamic Worldview yang diampu oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LC MA. Materi yang pertama yang berjudul Islamic Worldview. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24-25, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dalam Islamic Worldview itu ada 7 pilar. Yang pertama ada konsep Tuhan atau ma'rifatullah, yang kedua ada konsep manusia atau ma'rifatul insan, yang ketiga ada konsep kebenaran atau ma'rifatul haq, yang keempat konsep agama atau ma'rifatuddin, yang kelima ada konsep nabi atau ma'rifatun nabi, yang keenam konsep kitab atau ma'rifatul kitab, dan yang terakhir yang ketujuh ada konsep ilmu atau ma'rifatul ilmi. Worldview penting karena akan melahirkan gagasan. Sebagai mahasiswa, kita harus punya obsesi yang di masa mendatang akan menjadi berguna. Misalnya, membangun ekonomi keumatan, membuat konsep pendidikan di era milenial, dan membawa Indonesia ke ranah peradaban dunia. Pandangan hidup Islam adalah akidah fikriyah atau kepercayaan yang berdasarkan pada akal yang asasnya adalah keesaan Tuhan, tauhid atau syahadah, yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap muslim dan berpengaruh terhadap pandangannya tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutamanya tentang realitas dan kebenaran. Selanjutnya, pertemuan kedua dengan judul Konsep Tuhan di mata muslim dan ateis. Bagi orang liberal, mereka beranggapan semua agama mengekspresikan Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda adalah Tuhan, dan jari-jari roda adalah jalan agama menuju Tuhan yang sama. Satu Tuhan, banyak jalan. Konsep Tuhan dalam agama Islam itu Al-Ikhlas ayat 1. Konsep Islam adalah konsep tauhid, sedangkan konsep liberal adalah konsep syirik, yaitu Allah punya sekutu. Beda juga konsep Tuhan perspektif wahyu dan perspektif budaya. Konsep manusia itu orang punya akhlak, moral, nilai, itu bukan karena kebiasaan, tapi dorongannya karena Allah yang memerintahkan. Alam empiris atau syahada atau yang tampak atau yang sifatnya rasional, di balik itu ada alam goib yang sifatnya supranatural. Mereka tidak percaya alam goib, itu karena mereka memisahkan konsep manusia dengan Tuhan. Semuanya tidak bisa dilepaskan dari konsep Tuhan. Kalau mencoba memisahkan diri dari Tuhan, itu akan terjadi kesenjangan dan kerusakan di bumi. Kehidupan bukan semakin longgar atau bahagia, malah semakin sempit atau menderita. Lalu pertemuan yang ketiga dengan judul Islamic Worldview 2. Worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Memisahkan antara nakli dengan akli itu bahaya. Lahirlah Mu'tazilah, Murji'ah, Sufastoiyah, Khawarij, dan dikemas menjadi pikiran ateisme, liberalisme, yang membuat kerancuan di dalam melihat realitas kehidupan dan kebenaran. Misal terjadi gerhana. Bagi orang awam, masyarakat tanpa ilmu akan melihat hal-hal yang sifatnya natural.
Contoh, orang Jawa jika ada gerhana nanti dimakan buto ijo. Jahiliyah Arab melihat gerhana membawa sial yang dikaitkan dengan kematian. Sementara orang Islam melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah, maka pertebal keimanan dengan sholat gerhana dan perbanyak sedekah. Pertemuan selanjutnya yang keempat dengan judul Integrasi Iman dan Kesucian Jiwa. Dalam surat Asy-Syams sudah dijelaskan Allah telah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ada dua jalan dipilih di dalam diri manusia, apakah memilih jalan jujur, jalan yang sesat, atau jalan yang takwa, atau jalan yang lurus. Mensucikan jiwa itu adalah hendaklah seseorang mengetahui bahwasannya Allah senantiasa bersamanya dimanapun dia berada. Jadi menghadirkan Allah dalam kehidupan itu adalah mensucikan jiwa, sehingga jiwa itu akan bersih jika menghadirkan Allah dalam kehidupan. Jika manusia lalai dalam mengingat Allah, lalai dalam pengawasan Allah, maka kotor jiwanya. Metode supaya jiwa tetap bersih, jauh dari penyakit jiwa, yang pertama ada aktaliyah, yang artinya bagaimana mengosongkan diri kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Yang kedua, tahliyah, artinya mengisi jiwa kita dan menyibukkan diri untuk mengingat Allah. Dan yang terakhir, tiku ubudiyah, yaitu kita senantiasa menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah, tugas kita hanya beribadah. Selanjutnya yang materi kelima adalah dengan judul diabolisme pemikiran. Diabolisme adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan dan bisa menghindari keburukan tersebut. Hudzaifah ibnu Yaman mengatakan, orang-orang bertanya Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedang aku bertanya beliau tentang keburukan karena khawatir jangan-jangan aku terkena keburukan itu sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Orang tersesat itu karena 3 faktor. Yang pertama, karena syahwatnya. Syahwat segala hal yang diingini manusia, contohnya nafsu. Kalau tidak bisa dikontrol, maka akan berakhir pada zina. Yang kedua, syahwat perilaku yang berlebihan atau mubazir, contohnya budaya boros, terlebih sekarang zamannya flexing atau pamer. Lalu faktor yang kedua itu karena syubhatnya atau keraguan-raguannya. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga, karena mengikuti langkah-langkah setan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Senantiasa berdoa kepada Allah dan berzikir pagi petang, karena waswas itu datang dibisikkan dari setan. Lalu pertemuan yang keenam yaitu konsep alam, seni, dan budaya. Allah menciptakan 2 alam, yang pertama alam goib dan yang kedua alam syahadah atau yang tampak. Allah menciptakan 2 alam dikarenakan Allah mengetahui yang goib maupun yang tampak. Ada 2 tingkatan dalam alam, yang pertama bersifat goib, yang kedua bersifat sosial atau rohaniah. Ini ada pada manusia, yang mana selain bersifat fisik, manusia pun bersifat sosial atau rohaniah. Konsep alam, seni, dan kebudayaan tidak boleh lepas pada 3 perkara. Yang pertama, unsur-unsur Islam, yang kedua, prinsip keislaman, dan yang ketiga, nilai-nilai keislaman. Manusia tetap hidup, berkarya, dan kesenian dan kebudayaan dilandasi dengan 3 perkara tadi, agar tidak tertukar antara yang hak dengan yang batil. Dan pertemuan terakhir yaitu yang ketujuh dengan judul konsep adab dan aktualisasinya. Jadi kita secara totalitas mengabdikan hanya untuk menyembah dan meminta tolong kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka hal ini di dalam proses ibadah dan satu
manzilatul adab atau menjaga adab. Jadi adab sebelum ilmu. Adab harus dijaga sebelum ibadah. Jaga diri kalian dari api neraka dan keluarga kalian. Dan itu masuknya adalah penjagaan utamanya adab. Sebagai pelajaran dari iblis adalah iblis diusir dari surga dan tercebur ke neraka karena disebabkan oleh hilangnya adab. Jangan sampai meniru halnya seperti iblis. Jadi konsep adab yang paling mulia dan bermanfaat di dalam kehidupan itu yang pertama adalah at-tafaqquh bid-din. Jadi dia harus mendalami urusan agamanya, harus mengajar Quran, hadis, fikih misalnya. Karena orang tidak mungkin tahu adab kecuali melalui wahyunya Allah, mempelajari ilmu dan agamanya Allah. Yang kedua, zuhud itu artinya seseorang menjaga jarak dirinya dengan dunia. Dunia tidak dimasukkan ke dalam hatinya, hanya sekedar diletakkan di telapak tangannya. Dan yang ketiga, wal ma'rifatu bima lillahi alaika, yaitu ma'rifat dengan mengetahui kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah. Artinya kita mengenal Allah sehingga kita tahu diri. Sekian ringkasan materi ketujuh materi Islamic Worldview. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.